Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada segala teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam diskusi kita ini. Perkenalkan, nama saya Arif Hidayatullah selaku moderator yang akan membantu jalannya acara pada kali ini. Perlu teman-teman ketahui, topik hari ini adalah tema hari ini adalah rasa kepemilikan dan kekeluargaan organisasi, karena tujuannya untuk menjadikan organisasi dalam. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan serahkan kepada materi pada Mas Panti. Teman-teman dari mana saya? Oke, teman-teman, terima kasih ya sudah mengundang saya ke sini. Kita bahasa Indonesia itu bahasa Bawean? Bagian tak nawin Campur. bahasa Indonesia. Saya boleh memilih ya. Maksud saya begini, saya orang yang jarang ngumpul sama orang Bawean sekali aja. Tidak seperti di Malang atau di Jogja atau di Surabaya yang punya komunitas kayak YPSB kemudian suka pakai bahasa Bawean. Saya orang yang jarang-jarang, takutnya bahasa Bawean saya malah kasar dan kurang enak didengar dan sebagainya. Maka mungkin saya memilih bahasa Indonesia aja. Oke? Oke. Saya ulang lagi, terima kasih Mas Idrus dan kawan-kawan sudah undang saya untuk ngobrol-ngobrol. Tapi kemarin saya ketemu sama Idrus dan Mamang. Forum malam ini bukan diskusi serius seperti kalian ketemu dosen yang harus diskusi membahas satu topik masalah tertentu. Tapi buat kalau bahasa Sundanya itu ngariung, ngumpul, itu untuk ngobrol-ngobrol saja. Apa yang bisa saya sharing, apa yang bisa teman-teman sharingkan, dan apa yang bisa kita diskusikan sehingga ke depan kita bisa, terutama YMPSB, punya bayangan apa yang bisa dikembangkan. Karena kalian adalah anak-anak muda yang mungkin semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya, yang ke depan juga realitas macam-macam lah, jadi kira begitu ya, realitas kehidupan. Nah, tapi sebelum saya memulai, sudah lumrah bahwa kita perlu berkenalan dulu, kira-kira begitu ya. Nah, sebelum saya mungkin ke teman-teman, saya mau memperkenalkan diri. Saya di Bandung punya nama Peter Parkit, dan sejarahnya nggak panjang, saya nggak perlu kenapa nama saya jadi Peter Parkit. Tapi nama Komalasa saya, seorang Komalasa, Abdul Aziz, jauh ya. Saya tidak perlu bicara sejarahnya kenapa dari Abdul Aziz kemudian jadi Peter Parkit di Bandung. Kemarin mungkin itu dikasih tahu sama Bang Hafiz kali ya, pakai nama Peter Parkit. Itu nama saya di Bandung sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Nah, saya sejak tahun 98 memang sudah keluar dari Bawean. Saya ke Bandung karena teori saya cuma satu, saya ingin berdiri di mana orang nggak pakai bahasa Jawa. Maka saya ketemulah Tatar Pasundan, dan ternyata dia pakai bahasa Sunda, nggak pakai bahasa Jawa. Jadi di kepala saya dulu tidak pernah ada bayangan pengen kuliah di Surabaya, di Malang, Jogja, seperti teman-teman yang lain. Tapi saya memilih untuk pergi ke orang-orang yang tidak pakai bahasa Jawa, dan ketemulah Universitas Pajajaran di Bandung tahun 98. Saya tinggal di sana dan sampai hari ini. Sedikit intro, mungkin saya tidak orang yang bukan rajin kuliah, karena ketika saya ke Bandung dulu, niat saya sebenarnya cuma pengen tinggal, tidak untuk kuliah. Tapi teman saya menyarankan alasan yang paling kuat biar diizinkan keluarga itu adalah pendidikan. Maka saya daftarlah untuk kuliah di Universitas Pajajaran dan kemudian diterima di Fakultas MIPA. Tapi karena bukan niatnya kuat, maka kuliah saya tidak pernah selesai sampai hari ini. Saya
mengundurkan diri juga tidak, di drop out juga tidak. Saya aja yang tidak melanjutkan. Dan saya di jurusan matematika di Fakultas MIPA tahun 98 dan tidak pernah selesai. Dan justru saya lebih banyak mungkin seperti teman-teman hari ini, diskusi. Mungkin dulu zaman 98 2000 sampai 99 2000 banyak aksi, kemudian terlibat di berbagai forum, mendirikan NGO, non government organization, soal kebijakan publik, berpolitik, dan macam-macam lah. Mungkin seperti bayangan teman-teman. Akhirnya kuliah saya tidak selesai. Saya di sidang orang tua saya di Surabaya. Buat saya karena udah di sidang ayah saya, ya anggap itu sudah selesai buat saya. Maka saya pulang ke Bandung. Apa ya? Nah, mungkin agak panjang sih memang, cuman itu intro aja biar kita saling kenal aja. Saya teman akrabnya Bang Hafiz memang. Bang Hafiz ini satu bangku dengan saya sejak SMA. Jadi kalau saya ke Malang pasti mampir ke sana, walaupun saya punya bibi di Malang. Tapi saya memilih bareng sama Hafiz karena dia teman akrab saya sejak SMA. Makanya kalau ke Malang, hampir setiap ke Malang saya selalu disuruh ngumpul sama teman-teman IMPSB untuk diskusi apapun. Setiap ke Malang, walaupun tidak setiap tahun saya ke Malang, ya kan, diskusi apapun lah, apakah soal masalah di Bawean, soal kapal, soal harga naik, soal dewannya yang tidak paham soal kita sebagai mahasiswa dan sebagainya, macam-macam lah, soal dewannya yang ya cuman gitu-gitu doang, macam-macam. Dan sampai hari ini, karena kemarin saya juga ditembak sama Bang Hafiz, mungkin tiba-tiba ada Idrus sama Makmang, hari ini diajak ngumpul-ngumpul. Tapi menurut saya satu, jangan terlalu serius, ya kan? Karena yang serius biasanya agak fatal kalau nggak sesuai dengan harapan. Oke? Karena saya bukan orang hebat juga, tapi saya hanya orang yang sering ngopi, banyak ngomong, dan mungkin ada yang bisa kita obrolkan. Satu hal buat saya adalah semua orang buat saya itu adalah guru. Dan alam raya adalah sekolahku. Maka ketika kita duduk bareng, saya bukan orang yang paling hebat seolah-olah untuk bicara A, B, C. Tapi saya juga akan mau belajar terhadap teman-teman tentang D, E, F, G. Karena buat saya, semua orang itu adalah guru. Maka saya harus menghormati setiap orang yang ada di ruangan ini. Itu saya dididik orang di Bandung. Kenapa saya sampai punya kalimat, semua orang adalah guru dan alam raya adalah sekolah. Karena saya orang yang suka ngopi, ngudut, sama rokok, maksudnya sama diskusi. Ya ketemu teman-teman seperti teman-teman MPSB. Dan sampai hari ini saya di Pajajaran juga junior saya masih punya lembaga. Kemarin saya tunjukkan ke Idris sama Mamang, UKM yang didirikan tahun 99 dulu, sampai sekarang masih diskusi mereka. Kadang juga hukum, ngobrol, undang Pak Mutairi, apakah dia dosen di kampus, apakah dia pengamat politik, atau mungkin pengamat pendidikan, atau mungkin dia yang jago filsafat, biologi, jago soal demokrasi, ya mereka undang. Intinya satu, kalian di kampus stepnya masih proses belajar, jadi jangan ngeblok dengan pengetahuan. Yang terbatas apa? Yang terbatas kan otak kita, tapi pengetahuan itu tidak terbatas. Tapi kalau sekali ngeblok, kita akan ketinggalan. Oke? Bisa dipahami bahasa saya dengan cara yang seperti ini? Oke, itu perkenalan saya. Nah sekarang, ada yang perlu ditanya dulu nggak dengan sisi perkenalan saya? Sebelum saya mungkin pengen tahu walaupun nama, kampung main apa, kuliah di mana, ya kan? Biar kita saling kenal. Ada pertanyaan? Aman? Nggak ada? Kata seorang filsafat, kalau ada orang ngomong dan audiennya tidak ada yang bertanya dan tidak ada yang gelisah, yang bodoh yang sedang ngomong, paham nggak? Berarti apa yang saya sampaikan itu tidak nyampe ke teman-teman. Tapi untung saya menyampaikan masih dalam sesi perkenalan, oke? Kalau saya ngebahas sesuatu, kemudian audiennya tidak ada yang nanya satupun, yang goblok itu yang ngomong. Iya dong, karena dia tidak bisa memantik orang untuk diskusi sama dia. Tidak bisa membuat, kalau bahasa orang Bandungnya, men-trigger orang untuk bertanya, penasaran. Sementara kita
sama-sama manusia. Bener nggak sih? Ya, saya kemarin tadi agak kepikiran sedikit. Ingin menyampaikan ini, bahwa kita itu satu darah sebenarnya. Darah Warbawean, ya kan? Dan satu tanah air. Tanah air Bawean. Saya nggak bilang Indonesia. Kalau teman-teman saya di Bandung bilang, kapan bendera di bawah itu berdiri katanya? Negara merdekalah dari Gresik. Saya bilang ya tinggal saya bikin taruh di menara ya Pak Kalope ya kan, bendera apa gitu, merdekalah kita dari Gresik. Karena Gresik membuat kita sampai hari ini jadi anak tiri. Karena 2 kecamatan terpisah, ya kan? Itu yang ada di gambaran saya, tapi ini hanya speak bahasa kata orang Bandung, hanya basa-basi saja. Ya, ada pertanyaan dulu mungkin dari sesi perkenalan saya. Nggak ada? Kalau nggak ada maka saya minta teman-teman tuh namanya siapa, kuliah di mana, tidak perlu semesternya juga apa-apa biar cepat. Kampung Nen apa kira-kira, biar kita paham lah ya. Dev. Selanjutnya saya perkenalkan nama saya Arif Hidayatullah, saya dari Bulular Selatan. Hah? Asalnya dari Bulular Selatan. Bulular Selatan. Emang ada selatannya sekarang Bulular? Bular itu ada 2, Bular dan Bular Selatan. Itu sejak kapan? Sejak lahir saya kenal cuma bulu luar sama bulu lancang. Bulu lancang tuh di sana, Pak. Bulu kampung hati. Bulu lancang kan bisa. Pertanyaan saya, kenapa jadi selatan dan utara? Itu kan bahasa Indonesia. Mungkin letaknya ada di selatan dan utara. Ya kan biasanya bahasa Bobia kan Dojo ya kan, Lao. Kenapa jadi bahasa Indonesia? Bulan dia jeburan laut, Pak. Cuma Hah? karena perkenalan bahasa Indonesia jadi Bulular Selatan. Oh, tapi dalam pelajaran bahasa Indonesia, kalau tempat nggak perlu diinggriskan kan, ya sebutkan aja bulu lancang, ya kan, bulu lancang Deja, ya kan nama tempat, bukan sesuatu yang harus di Indonesia kan, benar nggak sih? Benar. Koreksi kalau saya salah ya. Nggak apa-apa lah. Oke, terus, walaupun tadi malam kita udah ketemu. Perkenalkan nama saya Muhammad Idrus dari Gunung Manjang. Oh, ya. Manjang. Saya punya guru soalnya, udah bilang sama dia. Guru SD saya dari Bulu Lancang, namanya Pak Surya. Dari Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang di Batu itu ya? Ini ada. Mana kampus? Sini. Oh. Kamu kampusnya Oh mana? iya. Aku itu dari Universitas Tinggi Malang. Oh, pertanyaan saya, kamu kok medok ya? Jadi di sini. Kok ada medoknya? Medok. Logat Logatnya? Enggak. Oh, kamu udah masuk jadi orang Jawa. Kehilangan mulai cepet ya kehilangan identitas. Kan orang Bawang nggak ada yang medok kan? Percaya nggak? Bener nggak kan? Benar. Kalau medok Jawa berarti. Karena ayah saya pure 100% orang Jawa. Jadi saya waktu itu selalu dibully Jawa kan. Ya bokap gue medok. Mau ngomong Bawang tetap medok. Ya sudah saya angkat tangan. Memang Jawa ya kan? Oke, lanjut. T lagi. Kalau di sini Mbak ya. Kilir. Silakan. Perkenalkan nama saya Nur Farah Asmi dari Daun Daun. Oke. Universitas Negeri Malang. Oke, benar. Selanjut. Kemana terus? Mik gilir. Terus tengkal lagi terus. Nama, asal dan universitas. Nama saya Dita. Kerasin dikit. Panjareng. Saya Dita. Dita. Alamat dari Tambak tengah timur. Tengah. Center. Kampus. Perkenalkan nama saya UM Hadisa dari Teguh. Husainia masih ada. Universitas Negeri Malang. UNM. Perkenalkan nama saya Martiana Media dari Kampung Pajinggahan, Universitas Negeri Malang. Perkenalkan nama saya Gorliana Kanatila dari Dangga Timur, Timur. UM. Oke. Itu belakangnya. Nama kampus. Iya, saya kata. Wisma. Situ Mas. Satu lagi. Lanjut. Bro.
Mang. Iya belum. Perkenalkan nama saya Muhammad Burhanuddin. Kerasin suaranya bro. Perkenalkan nama saya Muhammad Burhanuddin Akbar Bar. dari Sebelao Sabulao. Universitas Negeri Malang. Universitas UIN. Oke. Perkenalkan nama saya Imam Firdaus dari Pancor Pacor. Oke. Unisma. Semua. Oke bro, lanjut bro. Perkenalkan nama saya Samsul Hidayat dari Menara Kalope. Muridnya Kiai Ridwan. Nah, Tema ke Malang. Oke. Adi Ikam. Perkenalkan nama saya Fatwa Al-Khair. Dipanggil Fatwa dari Bunur Lao. Bulao. Mukadeja. Bulao kenapa Bulao? Bunur Lao. Oh, Bunur Lao. Oh, Win. saya baru datang langsung. Langsung perkenalan. Nama Asal Birul, asal Bawean Teluk Dalam. Dalam. Tahu Teluk Dalam? Iyalah. Sekian, terima kasih. Kampusnya apa ya? Kampus Nabula UMM 2, Prodi Farmasi, semester 1. Udah bikin obat belum? udah bikin obat belum? Belum. Ya, ini semester berapa? 1. Iya, masih maba. Bikin obat dari ini mata ikan bawean berarti. Ikan bro. Lanjut Oke bro, lanjut bro. Bahasa Bawean nggak Pak? Hah? Bahasa Bawean. Tadi bersepakat saya pakai bahasa Indonesia, Oh, teman-teman iya. silakan pakai bahasa yang lain. Nama saya Rizal Andriansyah, saya dari Pamuna, Pamunan. dari Universitas Muhammadiyah Malang, Prodi Farmasi. Woi, pantesan Semester katanya 3. bareng. Semester 3 berarti udah bisa bikin obat lah ya. Satu lagi yang baru datang. Baik, tanpa salah perkenalkan nama saya Siti Fatimah dari Bawean, asal Katabu, Dekat Agung. Universitas Islam Malang. Malam. Oke, teman-teman terima kasih ya sudah berkenalan walaupun mungkin dengan usia saya tidak bisa merekam semua nama teman-teman, tapi saya alhamdulillah bisa kenal sama teman-teman. Bagi yang datang baru datang, saya ulang lagi sedikit. Nama saya di media sosial EMPSB jadi Peter Parkit, itu nama keren saya di Bandung, tapi nama asli Komalasa saya itu Abdul Aziz. Ya kan terserah teman-teman mau manggil apa. Oh ya selamat, Peter Parkit itu nama yang dikasih anak saya terhadap saya. Jadi agak kebalik dunianya. Jadi saya pas sudah anak saya mau TK malah ngasih nama ke saya. Ya udahlah, jadi saya pakai sampai hari ini. Apalagi tadi ya. Dan saya menyebutkan tadi bahwa kita itu satu darah Bawean, dan kita satu tanah air Bawean, ya kan. Jadi ini harus kita kuatkan karena temanya hari ini yang saya dapat dari Bang Hafiz adalah bagaimana cara membangun rasa sense of belonging, rasa kepemilikan ketika kita berorganisasi. Begitu kan ya? Saya akan bilang begini, teman-teman. Sense of belonging ini adalah teori klasik banget. Kenapa saya bilang teori klasik? Karena hampir di setiap organisasi, terutama yang baunya adalah organisasi dari daerah atau komunitas, pasti yang pertama muncul dari analisis SWOT-nya, strength, weakness, opportunities, dan treatment-nya, pasti adalah kata atau kalimat sense of belonging, rasa kepemilikan. Yang kedua, saya akan bilang begini, bahwa kenapa ini selalu muncul, karena kalau mau saya, sense of belonging itu nggak ada, karena tarikan organisasinya nggak kemana-mana. Dia nggak kuat, bukan organisasi hebat, ya kan? Coba tanya, mungkin teman-teman mungkin aktif di PMI, di HMI, atau di ekstra kampus lainnya, muncul nggak sense of belonging? Kalaupun muncul, sangat kecil persentasenya. Kenapa? Mereka punya tarikan kenceng. Salah satunya adalah, kalau kamu jadi kader PMI, ujungnya udah ketemu. Anjing, gue jadi politisi PKB nih. Oke, kebayang? Gue di HMI, pasti di hatinya, kalau gue aktif di HMI, bisa jadi ketua HMI Malang, Surabaya, Jawa Timur, jadi saya Yahya Saini kedua gue secara politik. Bener nggak? Dia punya tarikan.
punya sesuatu yang bisa ditanamkan terhadap anggotanya untuk masa depannya. Walaupun agak berbeda memang antara IMPSB dengan HMI, PMI, kami, atau mungkin organ kampus lainnya. Karena gue yakin goals yang pengen dibangun IMPSB sejak dulu, walaupun saya bukan anggota IMPSB, itu bukan seperti goals tujuan yang pengen diciptakan oleh organisasi ekstra kampus lainnya. Tolong dikoreksi kalau saya salah ya. Kenapa? IMPSB ini kan ikatan mahasiswa dan santri ya, yang berdiri hampir di setiap wilayah. Benar nggak? Mungkin di Jember ada kali ya, di Malang ada mungkin, saya nggak tahu. Di Surabaya mungkin ada. Karena saya sering ke Malang, maka saya tahu ada IMPSB. Dan seingat saya pernah bode orang Komalasa, ketika ketuana, entah salah ya, entah tahun berapa. Dan saya bukan anggota IMPSB, hanya karena saya dekat dengan Bang Hafiz aktif di IMPSB, dan dia tahu karakter saya sejak SMA, dan dia tahu aktivitas saya di Bandung selama ini. Jadi ketika saya masuk Bandung, pasti dia minta saya menyempatkan diri silaturahmi dengan teman-teman IMPSB. Maka forum hari ini adalah, kalau bahasa Sundanya ngariung ngumpul, fungsinya adalah silaturahmi. Ya kan, kita berbagi. Seperti yang saya bilang tadi, saya punya, walaupun ini bukan prinsip buat saya, semua orang itu adalah guru buat saya. Dan alam raya seperti taman ini adalah sekolah saya. Kenapa saya kemudian saya bilang tadi, kuliah nggak lulus? Karena saya nggak suka belajar di dalam kelas. Saya di SMA negeri 2 kali dikeluarin. Walaupun lulus juga akhirnya. Tahun 98. Serius, 2 kali saya dikeluarin. Satu karena nggak pernah masuk. Yang kedua banyak kelahi sama gurunya yang nggak cocok. Sesimpel itu kalau saya. Nggak cocok ya ngapain saya masuk dalam ruang kelas. Nggak cocok, satu pengajarannya, 2 mata pelajarannya, yang ketiga gurunya bosen buat saya. Kebayang kita SMA, gurunya baca, tolong ditulis. Emang kita anak TK yang baru belajar nulis. Kemudian gurunya ngancam, Ajis, kamu nggak naik kelas 3 ya? Alhamdulillah, saya mau 4 tahun Pak. Ada yang Sungai Rucing nggak? Pak Alwi, kepala sekolah saya dulu. Nggak mau dia, saya 4 tahun di SMA. Dia bilang begini, kalau kamu 4 tahun di SMA, rusak ini sekolah katanya. Ya udah, akhirnya saya dilulusin. Simpel kan? Tapi itu cahaya, nggak bisa diikutin yang lain. Yaitu sejarah saya di SMA di Bawean dulu. Oke, kembali ke tema kita malam hari ini yang fungsinya adalah silaturahmi, dan teman-teman pengurus, kamu pengurus kan? Ketua kan ya? Ketua itu. Nah, ketuanya meminta saya untuk kita berbagi bagaimana membangun sense of belonging, rasa kepemilikan terhadap organisasi. Oke. Nah, sebelum saya mulai, kita punya waktu berapa lama ya? Tidak terbatas. Ya, gue bisa 48 jam nih ngomong. Oke, kita mulai ya. Saya karena disodok suruh ngasih, jadi saya harus ngecek materi. Ini bikin catatan juga ya. Karena yang gue di Bandung paling takut itu kalau udah mahasiswa ngundang. Mending kalau satu kampus dan junior saya kan. Kalau udah interkampus, satu HMI, GMNI, yang ideologinya satu kiri jeblok sampai selokan, ya kan, yang filsafatnya nggak karuan muter di mana, yang teori soal kapitalismenya muter bulat nggak karuan, satu lagi yang kanan hijau dan sebagainya. Jadi paling takut biasanya bertemu dengan anak muda. Kenapa? Pikirannya suka di luar ekspektasi. Apalagi dengan bahasa sekarang Gen Z ya. Mungkin media yang dipakai kita dulu dengan sekarang kan berbeda. Kita dulu baca buku lebih banyak dibandingkan lihat media sosial. Gue yakin hari ini teman-teman lebih banyak lihat TikTok atau Instagram dibandingkan baca buku. Saya tanya sekarang, 1 bulan kalian bisa baca buku berapa? Berapa judul buku yang dihabisin? Nah, pertanyaan kedua, berapa konten yang kalian tonton dalam everyday? Pertanyaan ketiga, berapa besar pengaruh konten itu terhadap kehidupan kalian yang kuliah hari ini? Oke? Nah, itu realitas zaman yang berubah. Saya dulu ketika seperti kalian, didikannya adalah ini buku, lo baca, minggu depan lo riset.
Ya itu realitas. Pertanyaan sekarang saya tanya sama MPSB, ada nggak teori begitu? Saya kasih buku, salah anggota baru MPSB, besok resign. Diskusi kita, ya ngariung beginilah bahasa Sundanya, ngariung ngumpul, diskusi pelan-pelan, saling perkenalkan dan sebagainya. Bro, dilakukan nggak bro? Kalau dulu setahu saya sempat terjadi waktu tahun entah berapa ya, ketika saya kesini pengurusnya ngumpul karena kita diskusi, sempat ada yang begitu, diskusi soal filsafat, demokrasi, soal politik dan sebagainya. Ya saya sebagai orang yang suka ngopi, ngerokok dan ngobrol, ya saya senang-senang aja diundang. Ya termasuk hari ini lah ya, saya masih bawa kopi sendiri, walaupun disediain nama panitia, saya bawa rokok. Kalau mau merokok silakan. Saya orang yang paling ikhlas kalau rokok saya sudah di depan umum itu milik publik, ya kan? Karena saya paling ikhlas belanja itu rokok, nggak mikir saya. Tapi kalau anak saya mau beli jajan cuma 2.000, saya tanya, itu kamu mau beli apa? Padahal cuma 2.000. Tapi kalau saya beli rokok, saya nggak mikir. Makanya rokok saya paling ikhlas. Silahkan dihantam kalau memang perokok, jangan malu-malu. Kita satu darah orang Bawean. Oke? Kembali ke rel silaturahmi kita, diskusi kita. Ada dua hal kalau misalkan panitia minta soal sense of belonging, rasa kepemilikan. Tadi ada tambahan kekeluargaan. Berarti ini kan bicara soal rasa. Bicara soal rasa berarti bicara soal perasaan, ya kan? Pertanyaan saya, ketika kalian ingin bergabung dengan MPSB, kemudian diterima menjadi anggota, itu udah sesuatu yang luar biasa. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalian secara prinsip adalah makhluk sosial yang sudah berani menyatakan diri bahwa saya bagian dari MPSB dengan sekian resikonya. Gue yakin kalian punya resiko. Kenapa? Kalian besok kuliah kerjain tugas, tiba-tiba ketuanya, woi kumpul. Kalau sense-nya tinggi, mahasiswa, kuliah nomor sekian. Jadi saya akan menerima panggilan ketua saya. Saya akan lebih senang berhadapan sama dosen di kampus dengan, Pak saya kemarin ngumpulin nilai D terakhir. Alhamdulillah ya kan. Ya kan? Dibanding saya harus masuk kelas. Kenapa? Organisasi. Karena apa? Kita sudah menyatakan bahwa gua ingin jadi anggota MPSB. Ya kan? Itu udah luar biasa buat saya. Tapi pertanyaan kedua, seberapa besar kemudian rasa ini dibangun di dalam organisasi? Dan seberapa besar terbangun kemudian? Seberapa besar organisasi membangun itu yang penting. Karena bukan soal kita masuk pertama kali, ya kan? Ya contoh gini, bukan kita soal melompat dari dermaga ke kapal bahari, tapi bagaimana kita mengarungi lautan yang penting. Ombaknya gede nggak, ya kan? Nyampe nggak ya nanti? Yang terpenting adalah di situ prosesnya. Ketika saya menyatakan diri bahwa saya mau naik bahari, bukan di liang, maka saya udah ngambil resiko. 1, tiket lebih mahal, ya kan? 2, kalau udah ditutup itu udah naik, semua orang makan Indomie Cup, baunya minta ampun, muntah saya. Tapi itu resiko. Kalau naik di liang mungkin lebih murah, bisa bawa motor, naik ke kapal bisa bergaya kayak film Titanic kan, bener nggak? Tapi lamanya minta ampun. Sama halnya ketika teman-teman memilih menjadi anggota MPSB, ya kan? Kalau kita bicara sense of belonging, rasa kepemilikan, berarti teman-teman di hati yang paling dalam harus muncul rasa dan perasaan bahwa saya menjadi bagian dari MPSB yang menjadi pengejawantahan dari warga Bawean. Benar nggak? Karena kita adalah pelajar dari santri di Bawean, maka kita udah dicap. Ketika menyatakan diri saya anggota MPSB, anggota dewan yang ada di Gersik mulai cap. Oh si Eta lagi. Eta itu bahasa Sundanya. Si itu anggota MPSB, pasti kerjanya cuma demo katanya kan. Si ini anggota MPSB, pasti cuma kritik doang, ya kan. Pasti begitu. Kenapa? Kita udah menyatakan diri. Soal rasa. Nah, yang akan kita bahas itu di sini lah, kita ngobrol-ngobrol soal masih membangun rasa kepemilikan ini. Ya kan? Biar kita satu hati dan tidak menjadi wacana doang bahwa kita adalah satu tanah air. Ya, satu darah orang Bawean gitu ya. Dengan alat yang kita gunakan namanya MPSB. Dan satu hal lagi, MPSB ini kan bukan tujuan buat kalian. Bener nggak pendapat saya? Ya kan? Kalian kuliah juga
bukan tujuan. Coba, saya tadi waktu naik motor sama itu saya baca. Saya pengen diskusi satu hal sebelum saya mulai lanjut. Sorry yang di UMM ya. Ada kalimat begini. UMM masa depanmu. Itu kalimatnya UMM di baliho besar. Dan saya baca dari batu ketika di bonceng itu. Pertanyaan saya simpel. Emang kalian seumur hidup ada di UMM? Kerja lulus, kuliah, kerja di UMM, kemudian punya anak, cucu di UMM, bahagia enggak diurus UMM? Buat saya itu kalimat yang membodohi. Sorry yang ada di UMM ya. Karena buat saya, IMPSB, organisasi manapun, atau kalian berkantor kerja nanti manapun, termasuk kalian di kampus, itu adalah alat untuk mencapai tujuan-tujuan diri kita, bahagia, sejahtera di depannya kan. Tapi kalau UMM sekarang sudah mendistorsi kita, menyimpulkan bahwa kalau kamu masuk UMM, masa depanmu di sini, agak kurang ajar buat saya. Untung saya bukan mahasiswa UMM. Kalau masih UMM mungkin saya akan mendorong, mengadvokasi, mari kita demo, turunkan rektor. Nggak jelas ini, udah pasti begitu gue, ya kan? Serius, itu kalau orang saya dulu sama rektor Unpad disuruh kuliah pindah ke Malaysia. Kalau kamu nggak setuju kuliah di sini ya pindah aja. Ada duitnya nggak Pak? Aja begitu, kalau ada duitnya saya mau dipindahin, ya kan? Sesimpel itu saya. Nah itu saya contoh, kita kembali lagi bahwa tadi soal rasa ya, soal sense. Jadi soal sense ini penting kita bangun. Kenapa? Saya bilang, teman-teman sudah menyatakan diri menjadi anggota IMPSB sebagai mahasiswa, santri, ya kan, dan dengan sadar. Emang ada yang dipaksa sini masuk ke IMPSB? Gue tanya, ada yang terpaksa atau dipaksa nggak? Gue sambil ngerokok ya, nggak kuat kalau ngomong nggak ngerokok. Hah? Serius? Bro, kamu dipaksa masuk ke IMPSB? Coba jauh, ada yang dipaksa nggak di masuk sini? Dipaksa itu bisa dengan keras, bisa nggak? Contoh yang tidak keras ya, yang soft. Karena pacarnya di MPSB, oke, saya katakan ya, karena pacarnya di MPSB, takut nggak ketemu, takut ditinggalin diskusi dan merapat-rapat, maka memilih untuk ikut MPSB. Itu kata orang kaum feminis, kekerasan inverbal atau psikologis katanya. Gak bagus itu. Maka kalian harus mengkelirkan diri bahwa kalian masuk ke MPSB itu memang dengan sadar, dengan rasa. Kenapa? Organisasi daerah seperti MPSB, seperti Ikatan Mahasiswa, Ikatan Santri, kata yang kedua selain rasa kebebasan ada kekeluargaan. Bener nggak? Ya kan? Kalau rasa kita udah tinggi, ya kan, pasti kita ingin bentuk keluarga. Bener nggak? Gua yakin kalau misalkan kalian tadi story-nya, karena saya terpaksa masuk ke MPSB karena ada cowok saya atau cewek saya, maka di pikiran kalian nanti kita harus berkeluarga nih, punya story yang sama kita, enak ngupload di media sosial, ya kan, sejarah kita 2024 berkenalan, ya kan, saya dari Daun, yang satu dari Dekat Agung misalkan, ya kan begitu kan. Tapi kita hari ini ngobrolin soal rasa dan kekeluargaan di IMPSB. Makanya saya tanya tadi, ada yang merasa terpaksa nggak di IMPSB? Karena itu penting. Kalau kalian merasa terpaksa, termasuk kalian kuliah, gue yakin hanya 0,02% yang masuk di kepala kalian kuliah. Karena apa? Kalian nggak punya rasa. Karena orang menuntut ilmu, tolong dicek ke yang mondok ya. Kalau nggak punya rasa cinta terhadap ilmu, ilmunya nggak akan pernah masuk. Ini nggak ada hadisnya manapun. Atau saya belum pernah ketemu ya, karena saya belum pernah mondok. Tapi kalau kita nggak cinta terhadap IMPSB, kalian nggak akan dapat apa-apa. Sayang, sudah wasting time menjadi anggota IMPSB, tapi rasa kalian nggak dibangun, kekeluargaan kalian nggak dibangun, kalian nggak dapat apa-apa. Sementara IMPSB ini adalah alat kita untuk menumbuhkan rasa, ya kan, membangun komunitas dari satu tanah air Bawean, satu darah Bawean, bareng-bareng. Kebayang nggak? Ada yang tidak dipahami bahasa saya? Atau ada pertanyaan dulu? Saya pikir kita nggak perlu serius. Mungkin bahasa saya aja yang terlalu formal dan serius ya.
Tapi saya yakin, saya berharap forum ini aja forum cair aja lah bahasanya ya, jangan terlalu. Ada pertanyaan dulu mungkin dari teteh lah dari Mbak di Bandung, sorry ya, kalau di Bandung kan teteh Mbak, kalau di sini kalau Akang, ketanyakan kalau di Bandung Akang atau mas-mas lah. Saya pakai baju saya takut bahasa bawahan saya udah lompat-lompat. Ada yang mau tanya dulu atau mungkin berpendapat? Suara saya boleh dipotong ya? Suara saya bukan suara Tuhan soalnya. Jadi boleh dipotong. Kalian aja suara Tuhan dipotong-potong, yakin gue. Ya kan? Baca kulhu cuma 1 ayat, Al-Fatihah nggak sampai 7 ayat. Kalian motong-motong suara Tuhan itu. Masa suara saya nggak berani dipotong? Kenapa saya bilang begitu? Ketika kalian diskusi sama yang lain, 1 ayat ya kan dibaca hanya untuk mempengaruhi orang, itu udah motong suara Tuhan. Nggak perfect. Ya kan? Bahaya potong-potong. Tapi untuk malam ini kalian motong saya nggak bahaya. Malah saya senang. Gitu terus.